BNPT bersama Kementerian Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil mengevaluasi berbagai dampak pelaksanaan RAN PE fase pertama di tingkat nasional maupun daerah. Perkuat kolaborasi dalam penanggulangan terorisme antar kementerian lembaga, Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono melakukan audiensi dengan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dalam rangka mendukung terwujudnya Asta Cita Indonesia tentang pertahanan dan keamanan negara, BNPT dan Kemenpan RB membahas penguatan organisasi BNPT. Halo, apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Yohana Lusita, dan inilah BNPT Update selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, BNPT bersama Kementerian Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil mengevaluasi berbagai dampak pelaksanaan RAN PE fase pertama di tingkat nasional maupun daerah, dan berikut informasi selengkapnya. Jelang berakhirnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN PE periode 2021 hingga 2024, BNPT bersama Kementerian Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil melaksanakan rapat koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE untuk mengevaluasi berbagai dampak dari pelaksanaan kebijakan RAN PE di tingkat nasional maupun daerah. Dalam kegiatan yang digelar pada 21 November 2024 ini, Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono menyampaikan bahwa sebanyak 132 aksi dari total 135 aksi RAN PE telah dilaksanakan. Dirinya juga mengatakan bahwa kontribusi pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE mengalami peningkatan. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi BNPT untuk mendorong keberlanjutan RAN PE periode 2025 hingga 2029. Hasil evaluasinya adalah bahwa dari 135 aksi yang diamanatkan dalam RAN PE sudah dilaksanakan sebanyak 132 aksi, sehingga ini merupakan kemajuan yang sangat bagus, dan kedepannya RAN PE ini untuk fase kedua 2025 sampai 2029 akan terus dilakukan, dan ini masih dalam proses untuk masuk ke Proksun ya, di dalam Kementerian Hukum RI. Di dalam RAN PE ini memang, dan kami berterima kasih kepada Mendagri yang sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah di mana agar membuat rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, sehingga banyak, ada sekitar 8 lah ya pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan, sehingga rencana aksi daerah ini menjadi masuk ke APBD, sehingga inilah yang menunjang aksi-aksi yang dilakukan di daerah oleh kementerian lembaga terkait, sehingga proses pencegahan terorisme yang menjadi amanat RAN PE itu sendiri bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selain monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan RAN PE fase pertama, rapat ini juga menjadi wadah untuk membahas keberlanjutan RAN PE agar upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dapat berjalan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan terorisme antar kementerian dan lembaga, Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono melakukan audiensi dengan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas terkait upaya pencegahan radikalisme terorisme di Indonesia.
Guna memperkuat kolaborasi pencegahan terorisme antar kementerian lembaga, Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono beserta jajaran melakukan audiensi dengan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama pada 21 November 2024. Dalam audiensi ini membahas seputar upaya-upaya pencegahan radikalisme terorisme di Indonesia, pengadaan Al-Quran untuk para napiter di beberapa lapas yang bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual melalui pembinaan agama, dan keberlanjutan kerjasama antara BNPT dengan Kementerian Agama melalui MOU yang akan segera dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan segerakan memperbarui MOU. Karena itu MOU itu penting sebagai dasar hukum nanti untuk banyak hal, termasuk keuangan dan termasuk juga kan kita kan juga berhadapan dengan masyarakat kritis ya, selalu mempertanyakan dasar hukumnya apa ya. Nah kalau ada dasar hukumnya semuanya ada cantolannya, ada umbrellanya, insya Allah semuanya kita bekerja dengan aman. Jadi MOU itu penting, maka itu insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan atur ya Pak, supaya nanti semuanya kita bekerja dengan enak, tenang. Dalam kesempatan ini, Menteri Agama juga berharap BNPT dan Kemenak dapat terus menjaga perdamaian di Indonesia, aman dari gangguan terorisme. Selain itu, BNPT diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menanggulangi terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak. Dalam rangka mendukung terwujudnya Astacita Indonesia tentang pertahanan dan keamanan negara, BNPT dan Kemenpan RB membahas penguatan organisasi BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menggelar audiensi untuk membahas penguatan organisasi BNPT sebagai upaya memperkuat kapasitas dalam penanggulangan terorisme. Dalam kegiatan yang digelar di kantor Kemenpan RB pada 25 November 2024 ini, Kepala BNPT menyampaikan apresiasi kepada Menpan RB atas dukungannya terhadap upaya penguatan organisasi dan tata kelola organisasi yang baik untuk mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia terkait pertahanan dan keamanan negara. Sekali lagi hari ini kami sangat bersyukur ya dan berbahagia kami dapat diterima oleh Menpan RB yang dimana tadi yang disampaikan Ibu Menteri bahwa ini merupakan amanat dari Bapak Presiden sehingga nanti ke depannya tata kelola di kita lebih baik. Sementara itu Menpan RB berharap agar BNPT dan Kemenpan RB dapat terus berkolaborasi dan akan mendukung BNPT agar strategi dan tujuan dalam penanggulangan terorisme dapat tercapai dengan baik. Hari ini kita membahas mengenai beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. Tentunya BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang akan dikaitkan dengan Astacita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kemudian juga kita juga membicarakan beberapa hal terkait dengan transformasi sumber daya manusia ya Pak ya di lingkungan BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkungan BNPT. Dan kita berharap dengan pertemuan hari ini tentunya kita masih akan terus berkolaborasi dan kita bisa terus mensupport BNPT agar semua strategi, kemudian tujuan dan outcome yang akan dicapai secara organisasi dapat tercapai dengan baik. Sinergi yang terjalin antara BNPT dan Kemenpan RB diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam upaya menangani terorisme. Kerjasama tersebut mencakup sejumlah langkah, diantaranya adalah penguatan sumber daya manusia dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja BNPT. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menghadirkan rangkuman informasi kegiatan BNPT di sejumlah wilayah, yaitu di Sulawesi Tengah, Bali, dan Papua. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi kanal YouTube kami di BNPT TV. Saya Yohana Lusita, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, dan Indonesia tanpa kekerasan. BNPT memberikan penghargaan kepada Universitas Warmadewa Bali sebagai kampus kebangsaan atas komitmennya dalam membangun harmoni kebangsaan di lingkungan akademik.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada 18 November 2024 ini juga diisi dengan kuliah umum kebangsaan untuk memperkuat daya tangkal mahasiswa dari pengaruh paham radikal terorisme. Acara ini sekaligus menjadi momen diluncurkannya Warung NKRI Digital, sebuah inovasi platform yang dirancang untuk memperkuat nasionalisme, pluralisme, dan persatuan melalui pengembangan ekonomi berbasis komunitas. BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Papua menggelar kegiatan Youth of Indonesia bertema Muda Mandiri, Berkarya untuk Negeri di Gedung Papua Youth Creative Hub Jayapura pada 20 November 2024. Dalam kegiatan tersebut diisi dengan perlombaan seni dan budaya oleh para pelajar yang menjadi salah satu upaya membentengi generasi muda dari pengaruh paham radikal terorisme melalui seni budaya dan kearifan lokal. FKPT Sulawesi Tengah menjalankan program Gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama atau Gembira Beragama di Kabupaten Donggala pada 25 November 2024. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya dalam merangkul berbagai tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan perempuan di Donggala untuk berperan dalam membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap bahaya radikalisme dan terorisme.